Oke, Bapak semuanya, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini menjelang sore Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu semuanya, di dalam kehidupan sehari-hari manusia itu tidak akan pernah luput dari hal permasalahan. Sekarang bagaimana solusinya? Bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari permasalahan tersebut? Terkadang ketika seseorang hamba mendapat masalah, ada pendekatannya dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan yang baik. Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba mendapat suatu ujian atau masalah, larinya tidak baik. Maka inilah fungsinya Quran sebagai kitab jawaban setiap permasalahan kehidupan manusia ketika menjalani rumah tangga. Kenapa? Karena di dalam ayat sebelumnya, ini sama ceritanya tentang puasa, ibu-ibu. Kalau cerita ayat tentang puasa, cerita puasa kemudian di satu ayat terpisah dengan doa, kemudian tentang puasa kembali. Bahwa ada hikmah di dalam ayat tersebut, ketika seorang hamba berpuasa, kemudian dia berdoa di dalam puasa tersebut, itulah adalah ciri-ciri atau doa seorang yang berpuasa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nah, ini juga ada keunikan. Dari mulai sebelumnya kita berkaitan tentang pernikahan, kewajiban suami istri, cerita tentang talak, cerita tentang wali, cerita tentang menyusui anak, cerita bagaimana tentang ketika ditinggalkan suami, semuanya berkaitan tentang pernikahan sampai mengurus anak. Setelah itu Allah pisah satu ayat, ada beberapa ayat, kemudian cerita tentang talak atau berkaitan dengan pernikahan lagi. Nah, apa pemisah ayat tersebut? Yaitu tentang sholat. Ini sebenarnya jawaban. Kalau orang dalam kehidupan atau berkeluarga, mengurus anak, ada terjadi perselisihan. Apa permasalahannya? Satu yang harus kita cek. Mungkin yang di dalam rumah tersebut tidak menjaga sholatnya. Nah, ini ada ilmu hikmah yang bisa kita ambil jawabannya. Kan manusia ini selalu ada mendapati masalah. Sekarang bagaimana nih jawabannya dari Quran? Apa solusinya? Yaitu sholat yang harus kita jaga. Maka di dalam ayat ini, Bu, ayat ke-238, saya ulang kembali. Kemarin sinyalnya tidak baik di Jumat yang lalu. Saya ulang kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat
Yang pertama, peliharalah semua sholat. Maksud pelihara di sini adalah bukan sekedar menjaga sholatnya saja. Yang penting sholat zuhur saya kerjakan. Yang penting sholat asar saya kerjakan. Yang penting sholat maghrib saya kerjakan. Waktunya terserah. Mau lambat, mau cepat, tidak. Makna di sini adalah hafizu. Hafizu ini adalah menjaga waktunya sholat. Tidak melalaikan sholat. Kenapa? Kalau sholat saja kita jaga, maka akan banyak dampak dari sholat yang kita kerjakan. Yang pertama, yaitu dalam surah Al-Ankabut. Inna sholata tanha. Surah Al-Ankabut. Cari ayatnya terus ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Surah Al-Ankabut 21. Ya, Al-Ankabut 45. Inilah pentingnya dari sholat ya Bu ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus sholah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tujuan dari sholat, kalau seandainya orang itu benar-benar menjaga waktu sholatnya, apa yang Allah hindarkan dari orang tersebut? Dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Termasuk juga Allah jauhkan di kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan dalam hal membangun rumah tangga, membina rumah tangga, sehingga terjauh. Nah, apa kuncinya? Jawabannya, jaga sholat kita di awal waktu. Kalau kita jaga benar-benar sholat kita di awal waktu, Allah akan jaga juga keluarga kita. Ini kunci jawaban dari bagaimana membina rumah tangga. Suami menjaga di awal waktu, istri menjaga di awal waktu, anak-anak juga menjaga di awal waktu, maka inilah menjadi terjadinya keluarga itu sakinah mawaddah warahmah. Ini jawabannya, Bu. Kenapa ada selingan cerita tentang sholat kaitannya? Kenapa? Di dalam kehidupan ini manusia itu banyak sekali mendapatkan ujian masalah. Maka kenapa seorang hamba itu disuruh sholatnya di awal waktu? Satu hari paling tidak 5 kali. Contoh, sebelum ketemu dengan manusia, seorang suami kerja di luar rumah, sebelum ketemu dengan makhluk-makhluk yang lainnya, orang-orang yang berada di kantor, pertama sekali manusia itu disuruh berjumpa dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat subuh. Adukan dulu, ya Allah, saya akan berangkat kerja, tolong berkahi ketika di pekerjaan saya, semua kita minta. Tiba-tiba ketika melakukan pekerjaan, berangkatlah di kantor. Terjadi mungkin rapat dengan kawan-kawan atau permasalahan di kantor. Di sholat zuhur kita masih bisa adukan lagi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti setelah itu mungkin ada lagi permasalahan di luar kantor, adukan lagi di waktu asar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mengurus lagi rumah tangga, pulang sampai ke rumah, tiba-tiba mungkin anak ada masalah atau semua, adukan lagi di waktu maghrib. Mungkin nanti lagi ada masalah dengan istri, adukan lagi di waktu isya. Begitulah sebenarnya rutinitas manusia itu sebenarnya. Sholat itu untuk mencegah dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ketika ada permasalahan, kita adukan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lihat dalam surah Al-Mu'minun, ayat ke-23, ayat yang ke-9, ini kemarin sudah saya sampaikan juga. Ciri-ciri orang yang beriman itu selain sholatnya khusyuk. Ya. Ayat ke-9. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya, sama seperti tadi, kita disuruh pelihara. Yang namanya memelihara itu ibu punya hewan atau ibu punya kursi di rumah. Yang namanya memelihara itu pasti dijaga. Benar ya Bu ya? Selain dijaga, diingat, ibu punya peliharaan hewan, contoh kucing di rumah atau ada peliharaan ayam. Nah, bagaimana ibu jaga? Diberi makan sesuai dengan waktunya, dipelihara agar yang lain tidak mengganggu. Begitulah juga sebenarnya sholat. Dijaga di awal waktunya. Dan ciri-ciri orang yang beriman, kata qad aflahal mu'minun, di ayat satunya itu ada kata-kata aflaha. Aflaha itu sukses. Qad aflahal mu'minun. Falaha, yaitu sukses. Falaha itu qad aflaha, terambil dari kata falahun, petani. Apa sifat dasarnya dari petani? Petani itu kalau menanam,
pasti tidak ada yang mau dari hasilnya rugi. Pasti ia ingin mendapatkan hasil tanaman yang terbaik. Sehingga apa yang terpikir dari seorang petani itu ingin mendapatkan tanaman yang terbaik. Maka maknanya adalah bagaimana seorang mukmin itu agar sukses atau berhasil dalam membina rumah tangganya. Di ayat 1 itu falah itu kesuksesan. Maka salah satu syaratnya juga adalah walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Pelihara sembahyang kita, salat kita. Bagaimana juga membina rumah tangga kita agar menjadi rumah tangga yang sukses. Pelihara salat kita juga. Di ayat lain lagi, di dalam surah Al-Ma'arij, surah 70 ayat 34. Surah 70 ayat 34. Ya. Di ayatnya, di ayat di atasnya itu Allah memberikan gambar-gambar ciri-ciri dengan kata-kata insan. Jadi kalau Allah di dalam Quran itu Ibu menggunakan kata insan, biasa kata insan itu selalu dikaitkan dengan sifat dasar yang dimiliki oleh manusia. Itu kata-kata insan. Nah, dalam ayat ini kata-kata insan di sini Allah gaitkan dengan kata khuliqa halu'a. Manusia itu suka berkeluh kesah, suka galau, suka tidak menerima atau berkeluh kesah, sikit-sikit galau, sikit-sikit tidak menerima. Itu sifat dasar manusia. Tapi sifat dasar itu bisa hilang. Apa obatnya yang diberikan Quran? Yaitu dalam surah Al-Ma'arij. Walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Jawabannya juga pelihara sholat kita. Jadi ini sangat penting sekali Ibu dalam kehidupan kita ini, memelihara sholat. Jadi di ayat Al-Ma'arij ini, di ayat 19, 20 dengan 21 itu digambarkan. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Sikit-sikit manusia ini mengeluh. Apalagi terkadang orang kalau mengurus rumah tangga, tidak suka lihat suaminya mengeluh. Suami tidak suka lihat istrinya mengeluh. Tiba-tiba nanti seorang istri jaga anak di rumah, kemudian suami pulang disampaikan keluhannya, nih anak nih begini semuanya. Terkadang kan seperti itu yang terjadi banyak di dalam rumah tangga. Suka mengeluh. Kenapa? Karena mengeluh itu adalah sifat dasar yang dimiliki oleh manusia. Siapapun itu memiliki. Tapi ada obatnya Quran memberi. Ayat kedua, idza massahu syarru jazua. Dan apabila mendapat kebaikan dia menjadi kikir. Ayat seterusnya, jadi sifat manusia ada keluh kesah. Maka obatnya itu salah satu kalau kita baca di bawah terus. Ada infak, ada sholat yang menjaga. Maka salah satu juga obatnya tadi di ayat 29-nya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang bisa menjaga sholatnya di awal waktu. Inilah pentingnya Bu, kenapa Allah dari sekian banyak cerita tentang membangun rumah tangga, hak-hak kewajiban suami istri, tentang talak, mengurus anak, kemudian sampai perceraian, pernikahan, semuanya adalah inti ditutup ayatnya juga jaga sholat kita. Apalagi terkadang orang kalau memiliki anak ya Bu ya, sibuk ngurus anak sehingga terkadang sholatnya juga lalai. Padahal yang terpenting, walaupun kita memiliki anak, apalagi mungkin punya anak bayi, terkadang sibuk ngurusin semuanya, sholatnya jadi lambat. Tapi kata Allah juga harus tetap menjaga sholatnya di awal waktu. Dan itulah kisah sahabat Nabi yang beliau ketika itu buta matanya, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ada kewajiban saya sholat di awal waktu ketika mendengar azan ke masjid? Lantas ketika itu Rasulullah tidak menjawab, atau ketika itu tidak mengatakan iya, tidak mengatakan kamu tidak wajib. Tapi ketika sudah berjalan, senang laki-laki tersebut. Dipanggil lagi oleh Rasulullah, apakah kamu masih mendengar? Jawab pemuda tersebut, orang tua tersebut, saya masih bisa mendengar suara seruan azan. Lantas ketika itu apa yang dijadikan? Kamu juga wajib berjamaah di awal waktu sholat. Nah, ini pentingnya memang kita menjaga sholat di awal waktu. Karena ini jawaban bagaimana juga Allah akan jaga rumah tangga kita. Kemudian, ini jawabannya Bu ya. Ada hikmah di balik semua kisah tentang perceraian, tentang membangun rumah tangga, yaitu bangunlah sholat kita.
kalau kita sudah menjaga sholat kita. Sholat ini adalah tiangnya agama dan tiangnya juga membangun rumah tangga. Kalau sholatnya sudah tidak dijaga, gampang robohnya rumah tangga tersebut. Kemudian wassalatil wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Makna dari wusta, para ulama di sini berbeda pendapat. Makna dari wusta itu ada yang mengatakan sholat yang paling berat dikerjakan, yaitu ada yang berpendapat bahwa wusta itu adalah sholat subuh. Kemudian pendapat yang lain, wusta itu adalah maknanya sholat pertengahan. Ini sudah menjadi bahasa Indonesia, wasit, wusta. Atau kita juga belajar qalqalah mutawasithah, pertengahan. Atau belajar di sifatul huruf, kita belajar sifat, apa Bu, yang pertengahan? Yang sifat suara, bagian suara apa Bu? Sofir, syiddah, apalagi Bu? Rokhawah, tawassut, dan tawassut. Itu ambil dari tengah. Wa wusta itu artinya maknanya juga tengah. Maka subuh itu adalah bilangan pertama, nomor pertama. Kemudian zuhur kedua, asar ketiga, maghrib keempat, isya kelima. Maka pertengahannya mana? Yaitu waktu asar. Maka banyak para ulama mengartikan sholat wusta itu adalah sholat asar. Kenapa? Di sini dikaitkan juga kata asar dengan khusyuk. Wa qumu lillahi qanitin. Terkadang dalam realita Bu ya, sholat yang paling berat untuk khusyuk itu waktu asar. Kalau subuh kita baru bangun tidur, tidak banyak pikiran. Waktu zuhur mungkin belum menumpuk, tapi terkadang waktu asar, mungkin ibu-ibu ngurusin, mungkin mau suami pulang harus masak apa, sudah banyak ngurusin anak mungkin dari pagi sekolah, kemudian seorang suami mungkin pulang kerja sudah tertunggu, sehingga waktu asar itu samping panas. Ini asbabun nuzulnya di ayat ini adalah ketika itu para sahabat Nabi ketika sedang sholat musim panas, kemudian mereka tuh sulit khusyuk sekali sehingga mereka ingin mengundur waktunya, menunggu tidak panas lagi, sungguh teduh, panasnya berkurang. Lantas inilah ayat ini turun, asbabun nuzul. Hafizu 'alas shalah was shalatil wusta. Walaupun waktu sepanas apapun, kamu tetap harus menjaga sholatnya di awal waktu dan berusahalah kerjakan dengan khusyuk. Maka ini Bu ya, wa qumu lillahi qanitin. Jadi kita tetap berusaha menjaga sholat kita yang 5 waktu itu di awal waktu. Kemudian kita diusahakan juga ketika waktu asar berusaha tetap khusyuk juga, karena memang kenapa sini dikatakan sholat asar dikaitkan dengan khusyuk, memang waktu asar itu terkadang orang ingin buru-buru sehingga tidak khusyuk dalam melaksanakan sholat, atau sudah banyak yang dikerjakan sehingga banyak masuk pikiran kita membuat sholat kita tidak khusyuk di waktu asar. Kemudian kita lanjutkan ayat ke 239. Fa'in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jika kamu takut adanya bahaya, maksudnya bahaya dalam kondisi sholat, keadaan sholat, sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Jadi sholatnya itu sambil jalan kaki. Apa maksud jalan kaki nih? Adanya pergerakan dalam sholat. Jadi ini lebih dalam ayat ini bagaimana hukum ketika sholat itu kita sedang bergerak. Contohnya, sholat gerak itu bagaimana? Contoh realita dalam kehidupan ibu-ibu nih. Kita lagi sholat, tiba-tiba ada kalajengking yang mau gigit kita, atau ada binatang buas, ular yang mau gigit kita. Kita boleh berjalan, bergerak. Itu salah satu juga contohnya. Sholatnya tetap sah. Atau ibu-ibu nih yang punya anak bayi, ketika sholat, tiba-tiba mungkin baru selesai menyetrika pakaian. Setrikanya masih panas. Kemudian anak-anak bayi yang tidak paham, ibu lagi jam sholat, setrikanya mau dikejarnya, mau dipegang dengan anak bayi tersebut. Karena ada darurat yang membahayakan, maka ibu boleh berjalan untuk, kalau tidak menggeserkan setrikanya, atau menangkap anak bayinya. Apakah sholatnya harus diulang lagi? Tidak, boleh dilanjutkan lagi sholatnya. Contoh sudah di rakaat kedua, ibu lihat, wah anakmu nangkap setrika yang sedang panas, ibu tangkap, maka lanjutkan saja, nggak perlu lagi diulang. Jadi inilah maksudnya berjalan di sini, bagaimana bolehkah kita sholat dengan kondisi berjalan, atau berpindah dari saf belakang ke saf depan dengan berjalan, itu tetap sah. Atau juga dengan kondisi dalam keadaan kendaraan, tidak memungkinkan.
untuk sholat, maka tetap kita diperintahkan juga untuk sholat. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah setelah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ayat ini menceritakan tentang dalam kondisi keadaan darurat. Kemudian dalam kendaraan, mungkin dalam perjalanan. Mungkin dalam sholat, kita bisa mengurangkan rukun-rukunnya. Contoh, kalau orang yang berdiri sempurna, dia tidak sakit, bisa dia kerjakan semua rukunnya, ruku, sujud, semuanya pergerakan dalam sholat. Tapi kalau ada mudarat, maka boleh berkurang rukunnya. Mungkin dia kalau sholat duduk, dia tidak sujud secara sempurna. Atau orang yang sholat di tempat berbaring, dia juga ketika di tempat tidur, tidak rukunnya semua bisa dikerjakannya. Karena dalam keadaan darurat. Begitu juga ketika dalam kendaraan. Kalau kondisi dalam keadaan darurat, tidak mesti menghadap kiblat, mengikut di mana arah kendaraan tersebut. Rukun-rukunnya bisa berkurang. Tapi kata Allah di sini, apa kaitannya dengan ayat 238? Walaupun kondisi kamu darurat setiap keadaan sholat, kamu tetap harus menjaganya di awal waktu. Apalagi ini yang sering terjadi, Bu ya, apalagi orang, contoh sekarang yang sering terjadi. Kalau orang dalam kondisi pernikahan, walimatul urus, contoh yang wanita sedang di make up, takut nanti kalau wudhu make upnya batal. Sehingga boleh nggak nanti saya setelah foto-foto saya baru sholat nanti. Sehingga apa? Sholat awal waktunya diundurkan. Dan ini sebenarnya tidak boleh. Dalam kondisi darurat saja, walaupun di atas kendaraan yang sulit kita untuk bisa sholat secara maksimal seperti biasa, kita juga diperintahkan harus di awal waktu. Kondisi lagi kalau kita sakit, nggak bisa pergi ke masjid, harus di tempat tidur kita sholatnya, maka juga Allah perintahkan kita tetap di awal waktu. Rukun mungkin bisa berkurang, tapi waktu sholat tidak bisa ditoleransi. Inilah salah satu bagaimana kita menjaga keluarga kita. Jadi hikmahnya di sini, Bu, rukun sholat itu bisa ditoleransi, tapi waktu sholat tidak bisa ditoleransi, bisa diundurkan. Tetap harus sesuai dengan waktu-waktu yang sudah Allah tetapkan. Itu dalam surah An-Nisa Allah berfirman, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. An-Nisa ayat 103. Ustadz, boleh bertanya Ustadz? Boleh, Bu. Awal waktu itu maksudnya itu setelah azan berapa menit batasannya itu? Iya. Setelah azan kita sudah bisa langsung sholat, Ibu. Contoh Bu Heni langsung dengar nih azan di Putrajaya. Ketika sudah azan, mungkin sholat qobliyah dulu, baru sholat. Ketika sudah masuk azan itu menandakan sudah bolehnya waktu sholat, kita sholat. Azan itu petanda sudah waktunya masuk sholat. Jadi kalau seandainya sudah azan, dengar selesai di masjid, la ilaha illallah, Bu Heni boleh langsung sholat. Apakah mau langsung sholatnya langsung, atau ya dibarengi dengan qobliyah, itu kembali kepada kita masing-masing. Maksud saya itu, maksudnya awal itu dalam hitungan waktu setengah jam setelah azan begitu. Itu masih misalkan nih awal itu sesuai dengan waktu tibanya sholat, itu Bu, awal. Jadi ketika azan itulah waktu awalnya sholat. Kalau setengah jam, misalnya kita mau dalam perjalanan ke masjid, sudah azan, tapi kita belum sampai gitu Pak. Jadi sampai di situ dia mungkin dalam setengah jam setelah azan itu apakah masuk awal juga? Di masjidnya sudah melaksanakan sholat atau belum, Ibu? Belum. Kalau belum mungkin ada ceramah dulu gitu, Bu ya, sambil menunggu jamaah, itu maka yang pertama kali dikerjakan sholatnya itu terhitung awal. Contoh dari masjid, menunggu karyawan pada pulang atau orang pekerja pada ngumpul banyak, dibuat tausiah 15 menit, maka ketika iqomat itu awal, masuknya awal tetap. Baik, Ustaz. Ya. Maka dari dalam surah An-Nisa ayat 103, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طَمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian,
apabila kamu telah merasa aman, ini sama seperti ayat yang kita tadi berikutnya, apabila telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi kalau memang iman kita dalam surah Al-Mu'minun tadi ya Bu ya, ciri-ciri orang beriman itu menjaga sholat 5 waktu. Di awal waktu. Ini juga dikatakan orang-orang yang beriman itu juga menjaga waktu-waktu sholatnya. Sesuai, jadi tidak molor waktu sholat ya Bu ya. Inilah jawaban Ibu. Kenapa terkadang rumah tangga kita tidak baik? Cek sholat kita. Kalau dalam Al-Ahqaf itu yang pernah saya sampaikan, kenapa urusan dunia kita tidak baik? Cek hubungan kita ke orang tua. Itu jawabannya. Kenapa rumah tangga kita tidak baik? Cek sholat kita sudah di awal waktu atau tidak. Atau mengerjakannya khusyuk juga dibarengi dengan kekhusyuan. Kalau tadi dalam surah Al-Baqarah di ayat 238-nya. Selain di awal waktu harus khusyuk. Rukun mungkin boleh berkurang. Tapi waktu sholat tidak bisa ditoleransi. Ibu ya. Kita ke ayat 139-nya lagi, kita lanjutkan. Jika kamu takut ada bahaya, sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah. Jadi sama seperti tadi, apabila telah aman, maka ingatlah Allah, sholatlah. Sebagaimana dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Nah, jadi dalam ayat ini lebih bagaimana menjelaskan berkaitan dengan pergerakan sholat. Kalau dengan kondisi yang tidak bisa kita seperti biasa aman, mungkin tidak ada gangguan, bisa kita mengerjakan semua rukun-rukunnya. Nah kalau tidak aman, tetap berusaha sholatnya di awal waktu, walaupun kita sholatnya harus dengan berjalan kaki, sambil jaga anak nih, anak harus tetap dijaga, tapi tetap harus sholatnya di awal waktu. Mungkin ada sesuatu yang membahayakan anak nih, lagi ada setrika, atau tidak ada yang jaga anak, maka meskipun harus kita berjalan memegang anak tersebut, kita harus kerja sholatnya di awal waktu. Atau dalam kondisi perang, juga harus di awal waktu. Sampai juga nanti kondisi aman, perangnya, baru kita normal lagi bisa mengerjakan seluruh rukunnya. Maka kemarin saya sampaikan ibu-ibu, dalam sholat itu ada 5 gerakan. Di luar dari gerakan memang sujud, ruku itu di luar itu, Bu. Itu memang sudah ketentuan dari sholat. Ada gerakan wajib. Ada gerakan sunnah, ada gerakan mubah, ada gerakan makruh, ada gerakan yang diharamkan ketika sholat. Iya. Saya boleh share, Ibu? Pertama, ini dijelaskan dalam hadis. Apa itu gerakan wajib? Yaitu gerakan yang terkait sah atau tidak sahnya sholat. Kalau ibu bergerak, sholat ibu menjadi sah, tapi kalau ibu diam saja, tidak mau bergerak, maka sholat ibu menjadi tidak sah. Apa itu salah satu contohnya gerakan wajib? Apabila ia sedang melaksanakan sholat, kemudian mendapati najis pada pakaian yang memungkinkan untuk dilepas. Jadi ini yang berkaitan dengan memungkinkan untuk dilepas. Contoh peci kalau bagi laki-laki. Atau apalagi dalam laki-laki mungkin di jam tangannya ada najis yang bisa dilepas atau dibersihkan ketika itu. Tapi kalau seandainya tidak bisa dilepas, contoh mukena ibu-ibu lagi sholat bernajis, kalau dilepas mukenanya berarti terbuka auratnya, maka kalau seperti itu sholatnya meski diulang. Tapi kalau masih bisa dilepas, contoh kalau laki-laki kan nggak pakai peci tidak membatalkan sholat, maka lebih baik kita lepas. Ini yang terjadi seperti sandalnya Rasulullah. Saya bacakan terjemahannya saja. Dari Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan bahwasannya Nabi SAW kemudian melepas sendalnya. Dan orang-orang pun ikut melepas sendal mereka ketika selesai maksudnya sini Nabi Muhammad SAW, maka para sahabat bertanya, mengapa kalian melepaskan sendal? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, kami melihat engkau melepas sendal, maka kami juga melepas sendal kami. Beliau bersabda, sesungguhnya Jibril menemuiku dan mengabarkan ada kotoran di kedua sendalku, maka jika di antara kalian mendatangi masjid, hendaknya ia membalik sendalnya lalu melihat apakah ada kotoran. Jika ia melihat maka hendaklah ia gosokkan kotoran itu ke tanah. Setelah itu hendaklah ia sholat dan
mengenakan keduanya. Jadi kalau seandainya di sendal kita juga tiba-tiba di tengah jalan atau sholat nih, lagi sholat, contoh dalam kendaraan di mobil, tiba-tiba terlihat kita ada terinjak tai ayam contohnya Bu ya. Ketika kita mungkin berhenti di tengah jalan, lanjut ke perjalanan naik bus, maka kita lepas saja sendal kita, sepatu kita. Tapi kalau seandainya kita temui sebelum sholat ada kotoran, maka debu itu atau tanah itu sebagai pensuci bisa digosokkan saja sampai hilang. Itu sah tetap. Nah, ketika di tengah sholat kita melepasnya, kalau seandainya kita tidak lepas, maka ini sudah tahu tapi tidak mau melepas, maka sholat kita jadi batal. Tapi kalau seandainya kita lepas, maka sholat kita menjadi sah. Ini yang berkaitan dengan pakaian yang melekat dalam diri kita ketika kita sholat. Atau contoh yang lain, ini yang pernah kita bahas, yaitu tentang arah kiblat. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah, ayat ke 143, 144 ini Bu ya. Al-Baqarah ini kita sudah tadabbur Ibu. Nah, apa dalil ayat ini? Ketika perpindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Makkah, itu dalam keadaan lagi sedang sholat atau lagi tidak sholat? Lagi sholat kayaknya Pak Ustadz. Sedang sholat Ibu ya, dalilnya sedang sholat. 17 bulan, selama 17 bulan itu kita sholatnya menghadap Masjidil Aqsa. Kemudian ketika itu Rasulullah selalu ingin sekali memindahkan arah kiblat itu ke Mekah, sehingga Rasulullah selalu melihat ke langit. Ketika itu langsung turun dalil ini ketika sedang dalam kondisi sholat, bukan di luar sholat. Lantas di rakaat pertengahan ketika sholat, turunlah ayat ini tentang perpindahan arah kiblat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, apa yang dilakukan ketika itu? Ketika sedang posisi sholat, diamkah atau langsung berubah arah? Maka dalam ayat ini, para sahabat Nabi ketika itu langsung berbalik arah menuju Makkah. Berarti contoh dengan kondisi sekarang bagaimana cara memahaminya? Saya sholat di rumah Bu Sri atau di rumah Bu Heni. Mungkin karena saya dulu sering ke rumah Bu Sri, saya diingatkan, oh ini arah kiblatnya menuju ke kolam renang contohnya. Tiba-tiba karena saya sudah lama nggak ke rumah Bu Sri mungkin lagi di dapur sibuk, saya coba duga-duga saja. Mungkin ini di arah dapur, ini arah kiblatnya. Tiba-tiba Bu Sri keluar dari dapur. Start sholatnya salah arah kiblatnya. Ngomong saja ketika dalam kondisi sholat. Nah, kalau seandainya sudah Bu Sri ngomong, berbicara, mengarahkan kiblatnya yang benar, saya tidak bergerak juga, maka sholat saya jadi tidak sah. Tapi kalau seandainya saya balik arah, menuju arah kiblat yang sudah diarahkan oleh tuan rumah, maka itu sholatnya menjadi sah. Ini salah satu contoh gerakan yang wajib di dalam sholat. Bisa dipahami, Bu? Insya Allah Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Ustadz, kalau tiba-tiba dalam sholat, kemudian ada sehelai kalau bagi perempuan ya Ustadz, itu keluar begitu terjurai begitu Ustadz. Iya. Dengan sendiri kita langsung betulkan atau kita memulai lagi dari awal Ustadz? Dibetulkan, itu tidak masalah Ibu. Karena itu termasuk gerakan yang kondisi darurat, terbuka aurat kita. Maka contohnya rambutnya keluar, silakan dimasukkan saja rambut itu ke dalam Ibu. Itu termasuk bagian dari gerakan wajib. Kalau Ibu tahu sudah rambutnya keluar, naik nih, mukenanya ke atas, berarti auratnya terbuka. Kemudian apa? Ibu biarkan saja sampai selesai. Nanti saya geraknya jadi batal nih. Tidak. Malah kalau Ibu biarkan, sholat Ibu menjadi batal. Kenapa? Karena Ibu sudah tahu. Kecuali kalau sampai akhir tidak tahu sampai selesai. Itu lain cerita. Ini kondisinya sudah tahu. Ketika di tengah mungkin di rakaat kedua kok rasanya rambut saya keluar nih. Nah, seperti itu. Pak Ustadz, mau tanya, Pak Ustadz. Ya. Nah, waktu itu saya pernah belajarnya itu kalau sholat cuma boleh berapa kali gerak gitu Pak Ustadz, kalau untuk membetulkan lah dalam itu benar apa enggak sih Pak Ustadz? Lalu iya. Nanti ada di pergerakan berikutnya Bu. Ada pergerakan makruh, ada pergerakan itu nanti semuanya. Kalau seandainya dengan kondisi berbahaya, ada anak nih mau digigit ular, tiba-tiba kita sedang sholat, itu tidak bisa kita kalau sambil berjalan mengejar tersebut,
itu masih diperbolehkan. Tapi nanti ada pergerakannya bagaimana? Bukan pergerakan seperti lari. Jadi kita pergerakan bertahap-bertahap. Oh, tetap diatur ya gerakannya Ya. Pak Ustadz ya. Yang tidak boleh itu gerak secara berturut-turut. Itu yang Ya tidak itu maksudnya. Ya. Jadi kalau Berturut-turut itu kalian nggak berhenti, boleh Pak Ustadz. berhenti itu yang tidak boleh, Bu. Pak Ustadz, Juga yang diharamkan, yang membatalkan, yang diharamkan itu membuat batal itu gerak yang tidak punya hajat. Itu nanti, Bu. Ini jadi kan gerak itu ada hajat. Beda gerak yang tidak punya hajat. Nah, nanti akan saya jelaskan. Gerak Baik, yang Pak tidak Ustadz, punya terima hajat. kasih. Ya. Jadi gerakan Ustadz, wajib ini Pak kita Ustadz mau memang tanya. harus bergerak walaupun lebih dari 3 kali. Pak Ustadz, Mhm. maaf saya dengar pun tidak boleh lebih dari 3 kali pergerakan. Iya. Katanya. Mhm. Terus yang kedua Pak Ustadz, kan jari kan kita kalau perempuan di dalam mukena ya nggak kelihatan. Iya. Tapi untuk mengingat kan kadang suka membaca ayat-ayat suratnya itu Iya. kan kadang suka lupa. Jadi suka menggerakkan jari-jari itu boleh nggak sih Pak Ustadz? Iya. Itu boleh. Nanti itu masuk di gerakan yang mubah. Ini contoh kalau orang imam sholat hari raya, Bu ya. Biasa berapa takbir, Ibu? Hari raya 5, 7. Hari raya rakaat 7, pertama 7. 7 rakaat, yang kedua 5. 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir. Nah, ini sering terjadi, Bu. Kalau seandainya digunakan untuk mengingat, contoh pakai jari, Allahu Akbar, jempolnya dilipat, kemudian dilipat, kemudian Allahu Akbar, kemudian tangannya digerakkan, digeser tangannya sedikit, itu dibolehkan. Nanti ada hadisnya lagi. Iya. Kenapa? Karena ada hajat di dalamnya agar tidak lupa. Pak Ustadz mau tanya lagi yang masalah kiblat. Ini misalnya seperti kalau kita sholat di musola di mall gitu misalnya, terus nggak jelas sama kita kemana kiblatnya dan kita mencoba ya sholat aja dengan niat untuk menghadap Tebak-tebak ya, Bu ya. Terus tiba-tiba ada orang yang mungkin udah bekerja di situ, udah biasa dan tahu, dan dia bilang ke kita, terus memang kita harus ikutin aja, misalnya dia dengan berbaik hati malah dia menyebutnya dengan kasih sajadah yang menghadap ke kiblat yang betul gitu misalnya. Jadi kita langsung berubah aja, nggak perlu memastikan lagi emang dia ngomong sama kita apa gimana gitu. Sebanyak apa kita boleh merubah gerakan kita ke kiblat yang sebenarnya? Kan kita kadang kan suka ragu juga kan, nih orang ngomongnya sama siapa nih gitu, misalnya. Iya. Contoh, Bu ya, kita nggak tahu isyaratnya, wallahu alam ya, Bu ya. Apakah memang ketika dia mengarahkan sejadah itu memang betul itu arah kiblatnya? Kalau memang itu benar arah kiblatnya, atau kita meyakinkan kalau sama-sama waktu sholat, dia tiba-tiba lagi setelah mengarahkan sajadahnya, dia sholat berlainan dengan arah kita, maka putar baliklah kita sesuai dengan arah orang yang biasa sholat di situ. Mungkin karyawan mall kan sudah biasa sholat di situ, Ibu. Gitu. Maka kita langsung balik arah, mengikut arah mereka. Malah kalau Ibu nggak berubah arahnya, itu membatalkan sholat. Karena salah satu rukun dari sholat itu menghadap kiblat. Kalau memang kondisinya tidak darurat. Kalau darurat maka lepaslah kondisi rukun sholat tersebut. Oke. Terima kasih Mas. Ustadz, kalau ngasih taunya belakangan, Iya. tadi di mana ketahuan? Kamu kok ke situ? Jadi diulang lagi ya gitu. Iya, lebih baik diulang lagi. Ke rumah terus kita lihat kita telat ngasih taunya, dia bilang, saya bilangin gitu. Kamu salah, jadi dia harus ulang ya? Ulang lagi, Bu. Selagi waktu sholatnya masih ada. Kecuali kalau seandainya sholat zuhur, Bu Elsa ngasih taunya sholat isya, udah malam mau tidur, itu udah terlewat banyak. Tapi kalau masih ada waktunya, itu lebih baik sholat lagi. Jadi kita Allahu Akbar lagi gitu maksudnya? Iya, dari awal. Seperti sholat kita biasa, Ibu. Oh, dari awal. Jadi misalnya kita baru dikasih tahu salah kiblat itu di rakaat ketiga. Terus dikasih tahu. Kalau dalam kondisi masih sholat, Ibu balik arah. Balik arah. Kalau dikasih tahunya gitu. Sesudah waktu selesai Ibu sholat, mungkin sudah makan sudah minum dengan teman-teman, maka sholat seperti biasa lagi. Oh, oke. Karena rukunnya ada yang tertinggal menghadap kiblat. Itu menghadap kiblat rukun ya Pak ya? Mana Ibu, Bu Elsa? Menghadap kiblat rukun ya? Iya, salah satu rukunnya menghadap kiblat. Kalau kita nggak akurat banget, Ustaz, nggak ada kompas gitu, tapi lihat matahari, itu boleh gitu. Boleh juga kalau kita yakin, Ibu. Karena memang salah satu dari matahari itu bisa menghadap kiblat juga, melihat ya, Bu ya, timur dan barat. Iya, kita lihat posisi matahari. Iya.
timur baratnya gitu, tapi nggak pas banget, boleh Ustadz? Nggak Boleh, Ibu. derajat-derajatnya gitu? Karena Boleh. memang kondisinya sudah darurat, seperti mungkin kita ke hutan, tidak punya kompas, tidak apa, maka itu fawalli wajhaka syatral masjid. Ini dalilnya kalau saya ini dengan kondisi darurat, ini kita sudah bahas juga di Al-Baqarah ayat yang ke walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasam. Al-Baqarah, kita lihat ayatnya. Jadi kalau di rumah harus pakai kompas ya, itu harus ya Pak Ustadz? Ya, Harus di punya rumah kompas. harus dicek, apalagi sekarang kan kita handphone sudah ada penunjuk Iya. arah kiblat ya Bu ya. Al-Baqarah 115 ini kita sudah bahas juga walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kalau memang kondisi darurat, timur dan barat itu milik Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin nih di mana kira-kira kita lebih kuat hati kita untuk menghadap kiblat kalau memang kondisinya darurat. Itu lain, kalau udah keluar kondisi darurat maka ada rukhsah keringanan. Ini kalau kondisinya tidak darurat. Ini kondisi sholat yang wajib, gerakan yang wajib. Kemudian kita pindah gerakan yang disunnahkan. Apa itu gerakan yang disunnahkan? Yang terkait kesempurnaan sholat. Jadi gerakan yang disunnahkan itu gerakan yang terkait kesempurnaan dari sholat kita. Ini yang terjadi kepada sahabat Nabi Ibnu Mas'ud. Saya katakan Imam Ibnu Abbas ini Ibnu Mas'ud yang terkait dengan Ibnu Mas'ud ya Bu ya. Ibnu Abbas. Jadi beliau ini ketika itu menginap di rumah Rasulullah. Lantas berjamaahlah berdua dengan Rasulullah. Lantas arahnya salah. Kalau kita sholat berdua, laki-laki itu harus berada di posisinya sebelah kanan. Akan tetapi terbalik, ini berada di sebelah kiri. Lantas apa yang dilakukan ketika itu? Aku pernah sholat bersama Nabi Muhammad SAW pada suatu malam, lalu aku berdiri di sebelah kiri beliau. Kemudian Rasulullah SAW memegang kepalaku dan dari belakang, lalu ia tempatkan aku di sebelah kanan. Ini hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 177. Maka ini juga Bu ya, ini salah satu. Jadi kalau ada orang contohnya sholatnya sebelah kiri, kita boleh tarik tangannya pindah ke sebelah kanan. Atau pergerakan ini disunahkan karena untuk kesempurnaan. Atau contoh orang yang berada di depan kita tiba-tiba buang angin sehingga dia keluar dari shaf barisan. Maka kita boleh bergerak untuk menutupi shaf yang kurang tersebut. Dan itu salah satu pergerakan untuk kesempurnaan sholat, maka diperbolehkan. Contoh yang lain lagi, dengan kondisi sekarang, ibu-ibu nih lagi sholat, contohnya lupa matikan handphone, tiba-tiba lagi pertengahan sholat, bunyi. Ini banyak macam-macam orang yang menghadapi kondisi seperti ini. Ada yang dibiarkan suaranya sampai selesai sholat, sehingga dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir bunyi aja. Apalagi takutnya lagunya ya lagu yang gak jelas ya Bu ya. Lagunya tak lagu dangdut kah, lagu pop kah, lagu rock. Sehingga suaranya sekuat mungkin lagi suara handphonenya juga. Sehingga satu masjid itu betul-betul berisik. Sehingga apa kondisi yang harus kita lakukan? Lebih baik kita keluarkan handphone kita dari saku, kemudian kita pencet, kita matikan. Maka pergerakan seperti ini tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena pergerakan seperti ini adalah berkaitan dengan kesempurnaan sholat. Maka itu tidak membatalkan. Ini gerakan yang disunnahkan. Jadi, kalaupun memang tidak dimatikan, handphonenya di kantong, itu tidak membatalkan sholat. Tapi berkurangnya, kesempurnaan dari sholat kita, membuat kita jadi tidak khusyuk. Sholatnya tidak batal, tapi kurang kesempurnaan. Kalau seandainya kita matikan, itu jauh lebih baik. Sama tadi sholat sebelah, contoh ada yang kosong, memang sholatnya tidak batal, ada shop yang masih kosong, semua tidak batal, tapi sholatnya tidak sempurna, kurang sempurna. Seperti itu Bu. Itulah pergerakan yang disunnahkan. Kemudian gerakan yang mubah. Apa itu gerakan yang mubah? Gerakan yang kita inginkan ketika kita butuh atau ketika kita ingin, ada hajat. Gerakan yang kita inginkan karena ada hajat. Jadi boleh bergerak tapi ada hajat. Ini yang terjadi ketika masa Rasulullah, Aisyah qalat, saya bacakan terjemahnya saja.
aku meminta dibukakan pintu. Jadi Rasulullah ketika itu sholatnya berada di depan pintu. Padahal Rasulullah sedang sholat sunnah. Dan pintu ada di arah kiblat, jadi pintunya dekat arah kiblat. Maka ketika dengan kondisi sholat, maka beliau melangkah ke kanan sehingga membuka pintu dan kembali sholat, maksudnya melanjutkan sholatnya. Jadi hadis tersebut menyebutkan pada sholat sunnah dan pintu di arah kiblat. Ini terjadi ketika memang sudah sholat sunnah ketika malam ya Bu ya. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin Bu, membahas panjang lebar masalah pekerjaan yang tidak termasuk amalan sholat akan dilakukan dalam waktu sholat. Para ulama sepakat bahwa pekerjaan sedikit tidak membatalkan sholat, contoh buka pintu tadi. Atau ketika sholat tadi saya katakan contoh dalam sholat hari raya, ada hajat, itu mubah, boleh dilakukan, boleh tidak. Jadi contoh gerak tangan menghitung rakaat, ketika kenapa? Karena rakaatnya takbirnya banyak, takut kita tertinggal takbirnya, sudah 4 kah, sudah 5. Karena ada hajat itu dimubahkan. Jadi para ulama sepakat bahwa pekerjaan sedikit tidak membatalkan sholat dan pekerjaan banyak akan membatalkannya. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang ukuran sedikit dan banyak. Ada yang mengatakan pekerjaan sedikit seperti melangkah 1 langkah, misalnya untuk menyesuaikan shaf. Contoh ibu-ibu nih, shafnya tiba-tiba di sebelah sedang posisi sholat, masih renggang sedikit. Ibu bergerak sedikit merapatkannya. Ini tidak membatalkan, karena memang ada hajat. Tidak membatalkan sholat dan pekerjaan banyak hingga mencerminkan seakan-akan tidak dalam keadaan sholat membatalkannya. Jadi kalau seandainya geraknya banyak tidak mencerminkan seperti orang sholat, itu membatalkan. Nah bagaimana contohnya dalam kondisi sholat tiba-tiba gatal? Itu juga dibolehkan kita menggaruknya, tapi sesuai, jangan sampai banyak nampak garuknya. Seperti seakan-akan kita tidak sholat, garuknya betul-betul orang seperti yang kegatalan sekali. Tapi kalau sekedar menggeser saja menghilangkan rasa gatalnya karena ada hajat, itu diperbolehkan. Nah, yang membatalkan sholat pekerjaan banyak hingga mencerminkan seakan-akan dia tidak dalam keadaan sholat dan membatalkan. Ini yang harus kita garisi, seakan-akan mencerminkan pergerakannya itu bukan seperti orang sholat lagi. Ada juga berpendapat yang mengatakan pekerjaan yang dibutuhkan seperti membetulkan celana, contoh celananya mau merosot nih Bu ya, untuk naikkan celananya ke atas itu diperbolehkan karena ada hajat, agar tidak membuka aurat, tidak membatalkan sholat. Atau juga pekerjaan sedikit atau suatu gerakan dan pekerjaan banyak, ada 3 gerakan berturut-turut. Nah ini maksudnya jangan sampai gerakan 3 kali berturut-turut. Boleh gerak tapi jangan sampai berturut-turut. Boleh gerak 3, jadi membetulkan celana, atau tadi seperti ibu tadi Bu ya, membetulkan celana bagi laki-laki, kalau celananya sekedar melorot saja itu tidak nampak auratnya. Tapi kalau dari segi mukena tadi, karena memang aurat itu harus ditutup, itu termasuk gerakan wajib. Tapi kalau celananya melorot, dinaikkan sedikit, itu dimasuk gerakan yang mubah. Nah, kita pindah kepada Imam Nawawi menyimpulkan bahwa ukuran yang dikembalikan kepada adat istiadat dan tidak ada ukuran yang baku. Nah, Imam Nawawi malah mengatakan tidak ada ukuran. Bahkan Imam Nawawi menukili perkataan Imam Syafi'i, seandainya menghitung ayat-ayat dengan jari-jari ketika sholat, itu tidak membatalkan, namun sebaiknya tidak melakukan. Jadi, menghitung jumlah ayat dengan jari, atau tadi dengan rakaat, itu tidak membatalkan sholat. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i. Di hadis lain, contohnya apa lagi? Saya melihat Rasulullah SAW mengimami para sahabat sambil menggendong Umamah cucunya pada bahunya. Maka apabila ruku beliau meletakkannya dan apabila selesai sujud beliau menggendongnya kembali. Maka ini juga dimubahkan. Boleh menggendong anak atau cucu dalam keadaan sholat. Itu tidak membatalkan. Jadi ketika sedang berdiri gendong, ketika sujud ruku maka diletakkan lagi, ketika berdiri lagi kita gendong lagi. Itu masuk gerakan mubah yang tidak membatalkan sholat. Pak Ustadz maaf, tadi yang hadis ini, menurut hadis ini sepertinya sholat sunat ya Pak Ustadz ya? Iya, sholat sunnah. Nah tapi kalau yang sholat wajib ini contoh ketika Rasulullah menggendong cucunya Bu. Terus yang gerakan itu Pak Ustadz tidak boleh lebih dari 3 kali ya, atau gimana ini? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 3 kali. Bahkan ada tolak ukurnya adalah
gerakan yang seakan-akan jangan seperti orang yang tidak sholat. Kan ada orang garuk itu betul-betul gini Bu ya. Ini apa gambar wajah saya Bu? Ada yang garuk sekedar gerak gini saja. Maka kalau seandainya sini urut terbiasa menurut kebiasaan. Jadi kita tahu menurut adat istiadat. Kalau memang geraknya itu seperti bukan orang sholat lagi, maka sudah terhitung batal. Tapi kalau masih, ya Bu, tarawih itu kan di masjid ya, sofanya dirapikan, terus ada yang datang, ada yang pergi, ada yang bolong gitu. Kita geser-geser tuh 3 kali, nggak boleh berturut-turut 3 kali gitu. Itu masuk kesempurnaan. Kalau kesempurnaan sopnya kosong, itu kita boleh 3 kali. Ini yang maksud 3 kali ini adalah hajat. Ada hajat, ada keinginan yang membantu. Contoh menghitung rakaat sholat, atau tadi ada anak tiba-tiba contoh dia mau dekat dengan setrika yang sedang panas, ada hajat. Maka seperti itu boleh kita menarik. Tapi kalau memang tadi seperti sop yang kosong, itu masuk kesempurnaan sholat, bukan hajat. Oh, harus ya? Harus, memang menutup. Kalau ada hajat, contoh nih, ada ular, kita lagi sholat, tiba-tiba ada ular, maka kita ambil sapu, kita pukul, itu hajat. Kenapa? Karena menyelamatkan. Itu mubah, dibolehkan memukul binatang tersebut. Ya, tapi jangan buru-buru, maksudnya pindah ke depan, ke belakang, gesernya itu yang rapi. Ya, jangan gitu juga sudah lari sana lari sini, seperti gerakannya bukan seperti orang yang sedang sholat lagi. Gerakan mungkin kita bisa sesuaikan, pukul sekali baru lanjut seperti itu. Ustaz, bagian pakaian nanti dibahas nggak, pakaian sholat untuk perempuan khusus? Iya, itu menutup aurat intinya Bu. Iya, nih saya merasa risih kalau melihat orang sholat dengan bajunya, memang dia memakai kaos kaki hitam, misalkan baju hitam, kaos kaki hitam, terus pakai sarung tangan. Tapi waktu ruku sama sujud itu ada yang tidak pantas gitu menurut saya. Tapi ada orang yang bilang nggak apa-apa, memang nggak apa-apa, cuma jadi apa namanya kurang nyaman dilihat adabnya gitu. Iya, kayak vulgar kalau bahasa orang dia, saya mah vulgar gitu. Kenapa nggak pakai mukena saja yang tipis gitu kan? Ada yang motor pakai baju itu gimana? Salah nggak tuh? Kan syarat pertama adalah kita menutup aurat ketika sholat bagi wanita. Nanti bagaimana tergantung kondisinya. Kalau orang Arab terkadang kan bajunya lebar-lebar sehingga mereka nggak pakai mukena lagi. Orang Indonesia terkadang bajunya masih berbentuk. Orang Arab itu kan saja Bu yang nggak ada bentuknya bajunya bagi wanita. Sehingga sama saja dia pakai baju dengan pakai mukena gayanya sama. Tapi orang Indonesia bajunya berbentuk. Sehingga kadang di bawah sholat juga mungkin tertutup auratnya tapi badannya masih berbentuk. Memang secara sholat sah. Dia tapi tidak layak secara adabnya Bu ya. Kalau seandainya memang mau pakai baju sholatnya itu pakailah baju yang betul-betul longgar, tidak berbentuk seperti itu. Iya. Kalau memang ibu yakin bajunya sudah longgar, tidak mengundang orang tidak enak ketika melihatnya, itu sah-sah saja. Mungkin baju kurung, kalau orang kita baju kurung bahasanya Bu ya, bajunya lurus gitu. Orang Arab itu kan pakai mukena, sholat sama dia pakai bajunya sudah sama saja penampilannya. Iya. Karena besarnya sama. Iya, kalau yang baju membentuk itu yang nggak boleh ya Ustaz? Iya, baju membentuk Ibu. Kurang baik, takutnya nanti tiba-tiba lagi kita bergerak ada yang terangkat, nanti tiba-tiba terbuka auratnya. Ustaz, kalau lagi sendirian di rumah sendiri, nggak ada siapa-siapa sholat, terus kita misalnya rambut keluar, tapi kita nggak ada kaca di depan kan, nggak ada yang ngasih tahu, itu boleh ya? Ya kalau nggak ada yang ngasih tahu itu tidak masalah Ibu. Tiba-tiba sudah nggak ada yang ngasih tahu, tiba-tiba kita memang nggak sadar sama sekali. Memang mungkin ketika sholat rambut kita terbuka, tapi sampai selesai, sampai kapan nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang memberikan kabar, itu sholatnya tetap sah. Karena memang dia sudah di luar dari ketentuan, kita tidak tahu. Ya karena sholat sendiri, nggak ada yang liatin juga gitu. Tapi malaikat liatin. Itu lain cerita ya. Jadi kadang-kadang mungkin kalau orang yang itu, kalau di rumah, nggak ada yang lihat ini, tapi sebenarnya adab ya Ustaz ya. Iya. Rapi-rapi itu adab juga kan. Benar, mungkin ketika sholat berkaca dulu, jilbab sudah benar gak, atau dirasakan dulu, kalau sudah yakin, rapi semuanya baru kita sholat. Ustaz, kalau pakai mukena itu kita di dalamnya harus pakai baju yang bagus enggak Ustaz? Atau boleh pakai daster apa aja gitu Ustaz? Kalau bersih.
Tidak mesti bagus, tapi suci, Bu, syaratnya. Iya, Kalau baju bagus pun mahal sekali, tapi dia tidak suci, maka tidak boleh. Bajunya syaratnya suci. Iya Nah, kan? bagaimana? Apakah di dalam tuh boleh kita pakai baju seksi atau baju lebar juga? Selagi di luarnya tidak nampak orang lain, sudah tertutup, itu sah. Tapi yang terbaik adalah tetap pakai baju yang bagus lah. Atau kepanasan, saya bajunya ketat nyusah di dalam. Nggak apa-apa, karena sudah ditutup dengan mukena yang lebar. Sah tetap. Jadi kalau pakai mukena itu nggak boleh, maksudnya gini Ustadz, kan tadi pakai baju seksi boleh gitu kan Ustadz, asalkan tidak kelihatan dari luar. Baju seksi itu kan masih berbentuk, itu tidak boleh, Bu. Yang secara memang sah, tapi secara adat kurang baik karena dia berbentuk. Tapi kalau mungkin contohnya ada orang pakai baju, kan yang dilihat dulu sebenarnya menutup auratnya. Ibu mungkin di dalam pakai baju yang mungkin baju ketat contohnya Ibu ya. Tapi mukenanya ini lebar dan tebal. Orang tidak akan berpikir yang aneh-aneh dan orang tidak tahu bagaimana kondisi di dalamnya. Iya, berarti boleh ya Ustadz ya? Boleh Ibu. Mungkin lagi musim panas, maka Ibu pakai mukena yang betul-betul besar, kemudian dan tebal, mukenanya tidak nampak dari tembusan ke dalamnya, maka itu tetap sah. Karena memang sudah tertutup aurat kita. Kalau mukenanya tipis gitu Ustadz, tipis kan di rumah tuh kadang. Tipis, kemudian bajunya lagi di dalam seksi, nembus, maka itu tidak sah. Tapi kadang di rumah ini nggak ada yang lihat gitu Ustadz. Cuman malaikat sama Allah gitu nggak boleh sekarang juga ya. Sekarang syarat rukunnya ketika sholat itu menutup aurat Ibu. Iya. Kalau masih menerawang bukan ditutup ya auratnya ya? Iya, bukan ditutup, masih nembus. Iya, betul. Iya, itu gerakan. Iya Bu, ada lagi? Kalau misalnya mau nanya kasus yang tadi, ya, Bu Mela, yang tadi yang misalnya lagi sholat terus ada anak mau jatuh atau iya, kita tangkap langsung ya. Kita gerakan saja kan oke Pak Ustadz, tapi kalau terucap omongan gimana Pak Ustadz? Misalnya hati-hati gitu. Kalau sudah terucap omongan, itu sudah batal sholatnya Bu. Batal ya Pak Ustadz? Iya. Oh, iya. Contoh nih, anak mau ngajak, ayo jangan ditangkap, itu sambil gitu langsung lanjut sholat, itu tidak sah. Ini hanya gerakan saja, bukan ucapan pembahasan. Jadi kalau sudah ucapan, itu membatalkan sholat. Gerakan pun tidak boleh berlari ya Pak Ustadz? Boleh kalau udah seperti itu? Gerakannya di sini berjalan ya Bu ya. Jadi dalam kondisi berjalan, tidak boleh berlari. Oh iya, baik. Karena kalau sudah berlari itu sudah seperti bukan orang sholat. Maka tadi seperti urupnya sih kata Imam Nawawi tadi di sini, gerakannya itu masih gerakan yang menunjukkan, bukan gerakan orang yang membatalkan sholat. Cerminannya di sini sebagai uruf tradisi, yaitu mencerminkan keadaan tidak dalam keadaan sholat. Jadi gerakan yang cerminan itu bukan seperti orang sholat lagi. Berlari itu sudah bukan seperti orang sholat. Tapi kalau jalan itu masih seperti orang sholat. Kalau di rumah ada bel gitu, ada rakaat pertama, ngebel nih Grab apa tamu nyeselin, bing tong ting tong gitu Ustaz. Ngeganggu sholat, mendingan dibatalin aja sholatnya ya. Kalau sudah seperti itu, kalau memang sudah tidak khusyuk, itu baik dibatalkan saja Bu, karena juga menjawab salam itu. Iya. Kemudian kalau seandainya ke dalam kondisi Rasulullah tadi, karena memang rumah Rasulullah kan kecil ya Bu ya, pintunya langsung begitu sholat di depan pintu. Kalau seandainya tangan kita bisa buka pintunya, itu nggak apa-apa, langsung masuk seperti Sayyidina Aisyah tadi, itu gerakan mubah karena ada hajat. Tapi kalau rumah ibu kan lebar, sholatnya di kamar, nggak mungkin kita langsung jalan kaki berapa puluh langkah sampai depan pintu rumah, itu maka sudah tidak sah lagi, batalkan sholatnya kalau itu. Pak Ustadz, maaf aku juga mau nanya, tapi kalau misalnya kita nggak sengaja terucap dalam hati Pak Ustadz gitu, jadi misalnya anak lewat gitu di depan sajadah terus jatuh, terus kita lagi posisi duduk, terus kita mau nangkep dia gitu ya Pak Ustadz, tapi kita ngucapnya misalnya astagfirullahaladzim dalam hati, itu gimana ya Pak Ustadz? Iya, dalam hati tidak masalah ya Bu, karena kan kita kan kalau sholat itu Bu ya tidak khusyuk tuh, mikir jemuran, mikir gosokan, itu kan dalam hati semua, dalam pikiran Ibu. jadi itu masih nggak apa-apa. Selagi rukunnya masih tetap dikerjakan. Lain lagi dalam terucap. Kalau dalam hati sering mungkin kita, aduh ini gimana gosokan, gimana masakan, mikir anak lagi apa semua. Terkadang kan dalam sholat banyak godaan-godaan. Itu selagi rukun yang kita kerjakan, itu tidak membatalkan sholat. Terima kasih Pak Ustadz. Tapi kurang khusyuk, masuknya di dalamnya kurang khusyuk seperti itu. Pak Ustadz. Ya. Kalau misalnya kalau lagi sholat gitu ya, terus anak kecil nih dia suka ganggu, suka naik ke punggung lah apalah gitu, kita jadi khusyuk, itu nggak apa-apa ya Pak ya? Iya, itu seperti dalam
Kondisi Rasulullah, gerakan yang dibolehkan masuk gerakan mubah, dibolehkan. Oh, oke. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa Allahu Akbar, Rasulullah naik ke punggung, diturunkan lagi sama Rasulullah. Tiba-tiba rakaat kedua lagi naik lagi, diturunkan lagi sama Rasulullah. Itu gerakan mubah. Oh, oke Pak. Tidak membatalkan sholat. Ustaz, Kemudian gerakan makruh itu ya Bu Famela. Itu Ustaz, kalau kucing itu najisnya itu kalau ada, maksudnya kalau ke tempat sejadah kita atau kita kadang lagi sholat lagi duduk itu di atas kita itu takut terkena najis, gimana ya? Iya, takut dia kencing atau bagaimana maksudnya Bu? Maksudnya kucing tuh kan najisnya tuh cuman pupuknya aja ya Ustadz ya, sama kencing ya? Iya. Berarti kalau dia ke atas kita yang maksudnya nggak ada kencingnya, nggak ada itu? Nggak ada itu. Kalau dia kencingnya kan sudah kencing, kalau seandainya dia tidak kencing di sejadah kita itu sah saja. Tapi kalau kita pegang itu ya, bulunya atau semua itu tidak najis. Oke. Kalau tidur di sajadah tuh nggak apa-apa Ustaz ya? Nggak apa-apa ini. Pak Ustadz mau tanya Pak. Pak, kalau kita sudah Allahu Akbar gitu ya Pak, lalu ada gangguan. Misalnya kita sampai berapa kali Allahu Akbar harus wudhu lagi ya Pak ya? Saya pernah dengar gitu ya Pak. Itu was-was. Nah, bagaimana dengan kondisi orang yang seperti itu? Contoh ibu berjamaah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada orang kan sampai Allahu Akbarnya itu Allahu Akbar kayak belum dapat lagi Allahu Akbar berkali-kali. Apa yang diajarkan seperti itu? Pukul pundak belakangnya. Itu yang diajarkan ibu. Sunnahnya pukul dia pundak belakangnya. Kenapa? Kalau itu was-was godaan setan. Ya godaan seperti itu ya paling bisa untuk fokusnya lagi ya boleh kita berwudu lagi mungkin supaya lebih fokus. Itu adalah was-was godaan setan. Jadi kalau seandainya ada orang seperti itu di sebelah, maka boleh ibu pukul pundaknya. Kalau imam Pak Ustadz diimamin gitu, imamnya kita pukul aja ya belakangnya. Iya. Contoh bagaimana kalau kondisi imamnya seharusnya paham. Orang yang imam tuh paham ibu. Karena memang tuntutan imam tuh dia paham tentang kondisi sholat. Orang yang seperti itu adalah was-was dan itu dilarang. Sampai angkat takbirnya kadang sampai 5 kali belum coba juga. Dia berusaha katanya supaya dia khusyuk membayangkan Allah, nggak dapat takbir lagi. Bukan seperti itu sebenarnya. Itu adalah was-was. Oh, lupa rakaat Pak Ustadz, maaf. Lupa rakaat itu nanti kembali ke sujud sahwi. Oh iya. Ustadz mau tanya pasal taraweh nih. Kalau kita taraweh terus witirnya di rumah, sah nggak itu sholatnya? Ya itu tadi sholatnya ketika pergerakannya semua kita takbirnya, rukunya, sujudnya, rukunnya sudah kita kerjakan itu sah. Karena sahnya itu bukan perkara pikiran kita, itu lebih kepada khusyuk dan tidak khusyuk. Tapi kalau perkara sah dan tidak sah, ketika rukunnya sudah kita kerjakan semua maka sholatnya sah. Jadi witir boleh di rumah gitu, tarawehnya di masjid. Kalau perempuan bagusnya di rumah Bu. Iya kalau perempuan di rumah ibu. Bukan waktu itu taraweh tiba-tiba pada nggak tahu habis berapa rakaat, 8 rakaat kali pada pindah pulang semua gulung-gulung sajadah. Saya ikut-ikutan terus gini. Hitung-hitung lah kurang ini tarawehnya, akhirnya witir di rumah kan. Apa iya ini gitu. Jadi sepotong-sepotong salat tarawehnya. Bukan taraweh witirnya. Jadi di rumah. Itu boleh nggak begitu? Tadi yang harus kita garis bawahi Ibu, kalau memang gerakannya tidak ada yang kita tinggal secara rukunnya, baca Al-Fatihah, ruku, sujud, semua yang kita lakukan sampai salam, maka ketika rukunnya sudah dikerjakan itu sah. Nah bagaimana kalau saya banyak pikiran, terbawa pikiran masakan, pikiran anak, pikiran suami, sholatnya tetap sah, tinggal perkara khusyuk dan tidak khusyuknya. Sholatnya sah, seperti itu. Baik Ustaz, terima kasih. Ya. Pak Ustadz, boleh tanya lagi Pak Ustadz? Iya boleh Bu Umi. Tapi di luar itu sedikit Pak Ustadz, tapi tentang sholat juga. Ada ini, saya baca adab berdoa setelah sholat. Terus kaitannya itu kalau subuh baca surat Al-Waqi'ah, kalau zuhur baca surat Ar-Rahman, asar baca surat Sajadah, maghrib Yasin, isyanya Mulk. Itu memang harus seperti itu atau kenapa nggak sampai surat-surat yang lain gitu Pak Ustadz? Iya, kenapa harus pakai surat itu? Karena mungkin dalam kondisi sehari-hari kita sibuk nggak bisa baca 1 juz,
paling tidak bisa membaca ayat itu sebelum kita tidur. Kalau seandainya bisa ayat yang lain itu jauh lebih baik. Tapi kalau seandainya dengan kesibukan, maka dipilihkanlah surat-surat yang pendek tadi. Agar paling tidak kita bisa mengisi Quran tetap dalam setiap hari. Setelah sholat gitu ya Pak Ustadz? Iya, setiap sholat Ibu. Kalau bisa yang lain itu jauh lebih baik. Tapi paling tidak kalau seandainya tidak bisa membaca sampai 1 juz, itulah surat-surat yang tadi Ibu. Oh iya. Tapi nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya? Iya nggak apa-apa. Itu kalau kita baca surah yang lain juga tetap ada keutamaan. Ya, makasih, kemudian Pak. kita lanjutkan Ibu, gerakan tadi yang sampai yang mubah ya Bu ya. Contoh mubah tadi seperti anak-anak tadi. Sekarang gerakan yang makruh. Apa itu gerakan yang makruh? Gerakan yang tidak ada hajatnya di dalam, tidak ada yang keinginan. Tapi dia tidak membatalkan sholat. Contoh gimana? Gerakan yang tidak ada hajatnya. Ibu pakai jam tangan. Tiba-tiba jam tangannya molor ke bawah. Ibu geser naikkan ke atas. Itu gerakannya sebenarnya tidak perlu hajat. Kenapa? Jatuh pun jam tangan arah miring ke bawah, nggak ada masalah dengan sholat. Tidak mengurangi esensi dari sholat tersebut. Maka kalau ibu bergerak merapikan jam tangan ibu, itu beda dengan tadi mukena tadi terbuka atau nampak rambut. Itu karena memang dia ada, memang rukunnya berkaitan dengan rukun. Tapi kalau jam tangannya tiba-tiba agak longgar sedikit, diluruskan ke atas, sambil sholat merapikan jam tangan. Maka seperti itu gerakan yang makruh. Lebih baik biarkan saja. Dia mereng dulu jam tangannya. Seperti itu Bu. Kenapa? Karena tidak ada hajat. Tidak ada kepentingan di dalam sholat dari jam tangan tersebut. Ya, Pak Ustadz mau nanya, jadi kalau bergerak juga benerin jam tangan itu hukumnya makruh ya Pak Ustadz? Makruh. Tapi nggak batal makruh, kan? Tapi tidak batal. Oh, saya sering tuh kayak gitu Pak Ustadz. Ya, apalagi kalau sajadahnya nggak lurus. Iya, jam tangannya nggak lurus, dia atau kelonggaran, miring jatuh ke bawah, posisinya nggak pas di atas tangan, maka dirapi-rapikan. Itu makruh. Tapi makruh itu kan tidak disukai Bu. Lebih baik biarkan saja, nanti setelah sholat baru kita luruskan jam tangan kita. Oh, oke. Baik Pak Ustadz. Tapi tidak sampai membatalkan sholat. Kenapa? Karena walaupun kita nggak ada hajat, nggak mungkin lihat, oh sekarang jam berapa ya lagi sholat. Tidak ada hajat di dalamnya, hanya merapikan saja. Nah itu makruh gerakan seperti itu. Oke Pak Ustadz. Makasih. Kemudian Pak Ustadz, maaf ya, sedikit aja. Kadang-kadang nih kalau sholat pakai mukena tuh yang bagian bawahnya karena suka keinjak terus jadi ketarik sedikit gitu. Memang tidak membuka aurat lah karena kan atasannya masih panjang kan, masih menutup di bawah gitu. Tapi kita ngerasa nggak nyaman lah karena roknya tuh jadi posisinya yang berubah agak turun ke bawah. Kalau itu dibenerin termasuk yang mana Pak Ustadz? Makruh, itu masuk ke makruh Ibu. Karena sebenarnya Ibu tidak perbaiki pun masih tertutup aurat Ibu. Oh, baik Pak Ustadz. Iya. Terima kasih. Iya Bu. Sama seperti jam tangan tadi kasusnya Bu ya, walaupun Ibu kan nggak ada kepentingan lagi sholat sekarang jam berapa ya, jadi itu makruh. Oke Pak Ustadz. Kemudian apa itu gerakan yang diharamkan? Nah ini yang sampai membatalkan sholat, yaitu gerakan yang tidak punya hajat dan dia banyak gerakannya. Sudah tidak punya hajat, banyak gerakan. Kalau jam tangan kan nggak mungkin putar terus tangannya. Geraknya hanya sekali-sekali, rapi, turun, dirapikan. Rapi, turun, dirapikan. Itu masuk makruh. Yang membatalkan itu adalah banyak gerakan dan gerakannya itu tidak ada hajatnya. Dan itulah yang membatalkan sholat. Jadi Ibu bisa ketika sholat ini kira-kira hajatnya atau sekedar pengen gerak saja dan geraknya banyak. Nah kalau nyamuk itu masuknya kemana? Contoh ada nyamuk tiba-tiba kita garuk setelah pukulan nyamuk, itu gerakan mubah diperbolehkan. Tapi gerakannya juga tidak boleh lebih dari, tidak boleh banyak. Hanya sekedar gerakan saja untuk menghilangkan gatal supaya kita fokus lagi ketika sholat. Itu masih ada hajat. Yang masalah itu membatalkan adalah gerakan yang tidak punya hajat dan gerakannya banyak. Itulah gerakan yang membatalkan di dalam sholat. Contohnya apa ya Pak? Misalnya kalau kayak ada lagi sholat terus laler gitu, bolak-balik, dan suka gitu kan laler bolak-balik depan itu, terus kita kibas gitu termasuk haram kan ya Pak Ustadz? Karena dia tidak mengganggu kita, bukan cari dia nempel di badan kita.
Oh, tapi kita keganggu gitu Pak, karena dia terbang di depan kita ya. Terus kita kibas-kibas gitu tuh termasuk haram nggak? Ya, Karena berkali-kali kan seperti nggak ada. itu kan dia karena tidak musik. melekat dekat kita Bu ya, itu masuk juga kalau misalnya banyak kita geraknya bisa membatalkan sholat. Tapi Contoh kan maksudnya ada hajatnya ya, karena untuk dia mengusir. Iya, karena dia juga bukan binatang berbahaya. Yang masuk binatang bahaya itu kalau ular. Dia nempel di tempat kita sampai tidak buat nyawa kita hilang, Bu ya. Itu masuknya makruh. Nah, yang bisa kalau saya sudah kebanyakan bisa jadi batal juga seperti itu. Nah, contoh gimana kata Bu Momi gerakan yang membatalkan. Contoh nih lagi tiba-tiba lagi sholat megang handphone, di kantong ada handphone. Kemudian bunyi masuk WhatsApp atau pesan, lagi sholat balas pesan WhatsApp. Nah, itu sudah membatalkan, tidak ada hajat dan pasti gerakannya banyak. Pijit A, pijit B, pijit D, dari angka-angka sejenisnya jadi kalimat. Dan itu contoh yang membatalkan sholat. Itu mah ya benar banget Pak, sholatnya sempat-sempatnya balas WA. Ya, atau contoh yang lain gimana Ibu? Lihat kiri kanan tidak ada kepentingan, gerak kiri kanan, atas bawah, belakang itu tidak punya kepentingan, maka itu membatalkan sholat. Tidak ada hajat. Lihat kiri kanan, atas bawah semuanya dilihat. Itu juga membatalkan sholat. Melihatmu kena jamaah yang di depannya Ustaz. Iya, wah ini mukenanya bagus gitu ya. Lihat sebelah kiri itu juga bisa membatalkan karena tidak ada hajat. Lihat mukena, wah mukenanya bagus sekali. Tapi nggak ada gerakannya itu Ustaz. Nggak ada gerakannya itu. Tapi mata kita sudah tidak fokus Bu. Maksud gerakan di sini ya mata juga Bu ya, itu juga kita harus ketika sholat matanya harus tunduk ke bawah. Iya, jadi jangan pakai mukena yang bagus-bagus gitu ya Ustaz. Bagus-bagus boleh juga, tapi jangan mukena mungkin yang mengundang. Contoh kalau laki-laki jangan pakai baju ke masjid yang ada gambarnya di belakang. Ini bagi laki-laki. Kenapa? Karena bisa membuat orang tidak khusyuk. Mungkin gambar kartun kah, gambar kata-kata ada tulisannya, tulisan kata-kata di bajunya atau mukena kayak gitu. Ya, ibu-ibu mukenanya mungkin bergambar-gambar atau berbunga-bunga banyak. Ini membuat orang lain tidak fokus. Jadi lebih baik ibu-ibu di rumah aja ya Pak Ustadz? Kalau ibu-ibu memang di rumah Bu. Kalau memang ingin sholat di masjid, di rumah ya Pak Ustadz. Wanita sebaik-baiknya sholat di rumah. Tapi kalau memang ingin sholat tetap di masjid, mungkin ada pengajian, ibu harus keluar rumah, nanti sholat jamaahnya. Kalau mungkin sudah waktu zuhur tiba, pengajian selesai, ngejarkan ke rumah, berarti sudah lambat. Tetap harus jamaah ke masjid. Contohnya kalau pengajiannya di masjid. Maka jadi kalau memang harus pakai mukena, pakailah mukena, jangan mengundang orang lain berpikir yang aneh-aneh tentang mukena kita. Bunganya penuh, sehingga wah warna-warni kayak pelangi, sehingga orang lebih fokus lihat mukena kita dibandingkan melihat sholat sujud ke bawah jadinya. Jangan maksain gitu ya kalau di rumah ya. Iya Bu. Pak Ustadz, ya, misalkan kita mau kalau sholat sambil baca, misalkan kita mau ganti surat itu ya, surat bacaan biasa, cuma kita belum hafal, kita taruh Quran di depan kita boleh Pak Ustadz? Iya, itu masuk gerakan mubah, ada hajat. Contoh ini tapi yang banyak ulama berpendapat adalah ketika sholat sunnah. Kalau sholat wajib itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Katanya kalau seandainya sholat wajib, bacalah sholat yang paling mudah ketika kita yang punya hafalan yang paling lancar. Tapi dalam kondisi sholat sunat, ini ulama banyak berbeda pendapat. Boleh mengatakan kita boleh pakai Quran, mungkin niatnya ingin ulang hafalan. Atau hafalan kita tidak banyak seperti sholat tarawih. Maka solusinya bagaimana? Itu masuk gerakan atau contoh kita menyimak bacaan orang yang imam. Karena yang di belakang tidak ada yang hafal Quran, boleh kita pegang Quran. Maka itu gerakan ada hajat, itu masuk gerakan mubah. Tapi ini dalam kondisi sholat sunat, banyak pendapat ulama. Kalau sholat wajib, lebih banyak pendapat faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca ayat yang benar-benar kita paling lancar. Gitu ya Pak Ustadz. Nah, jadi walaupun seandainya punya 2 rakaat sholat sunnah, ambil saja yang kiri kanan Bu, supaya kita tidak membalik Quran. Jadi lihat saja, jadi sampai selesai berdiri, mungkin ada stand Qurannya, jadi kita nggak perlu balik, ambil yang pojoknya kiri kanan, jadi rakaat pertama yang kanan, yang berikutnya kiri. Kita bisa sesuaikan, jadi supaya tidak membalik-balik lagi ketika sholat. Siap Pak Ustadz. Ya, kalaupun seandainya memang membalik juga, itu masuk gerakan yang mubah diperbolehkan, karena ada hajat. Ustadz mau tanya, ini anak saya kan selalu ganggu kalau saya sholat tuh. Jadi pergerakan sholat saya itu
tidak sempurna seperti ruku ya. Kadang dia ada depan berdiri gitu. Jadi saya tidak bisa lurus punggungnya. Kemudian kalau sujud anaknya suka gitu tidur melintang sengaja. Di dalam ya Bu ya. Masuk di dalam masuk. Jadi posisi saya itu nggak sempurna sujudnya gitu. Apakah itu makruh atau gimana Ustaz? Ya, kalau yang seperti ini yang tadi seperti hadis yang Rasulullah tuh kalau sholat cucunya sering ngikutin ya Bu ya. Ngikutin dan itu masuk nanti pergerakan mubah, tetap dibolehkan. Oh, oke. Ya. Makasih Ustadz. Iya, Bu. Pak Ustadz, mau tanya lagi Pak Ustadz. Kalau misalnya gerakannya itu menghapus air mata atau menutup mulut ketika menguap gitu Pak Ustadz. Iya. Itu apa Pak Ustadz? Hajat itu juga masuk mubah juga Bu, ada hajat. Menguap menutup mulut itu masuk hajat. Tidak membatalkan mukulnya, menguap. Kalau misalnya gini Pak Ustadz, misalnya suami saya lagi sholat Pak Ustadz, terus anak saya ganggu lagi tadi di depan sejadah itu Pak Ustadz, terus dia kayak ngasih isyarat tapi dengan gitu, itu ada itu gimana Pak Ustadz, bolehkah atau batal sholatnya? Iya, memberikan isyarat. Nah, boleh tidak kita memberikan isyarat? Contoh anak tiba-tiba pinta mungkin supaya suami tadi ngambil anaknya tadi ya Bu ya. Betul Pak Ustadz, betul. Iya. Nah, boleh nggak kita mengasih isyarat seperti itu? Nah, ini juga banyak, ini bisa dikatakan juga dari segi suara, ini kan pergerakan pembahasan kita Bu ya. Ada ya para ulama berbeda pendapat tentang suara. Ada yang mengatakan, contoh ada orang yang mengucapkan Assalamualaikum. Boleh nggak kita ketika sholat menjawab Waalaikumsalam? Atau ada orang yang bersin, boleh kita nggak menjawab Subhanallah atau Alhamdulillah seperti itu Bu ya. Para ulama berbeda pendapat tentang ini gerakan yang kita bahas sekarang tentang suara. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau seandainya ucapan itu adalah bagian dari kalimat Quran, itu diperbolehkan. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ada lagi yang berpendapat kalau seandainya dia tetap berucap, contoh orang bersin kita jawab Alhamdulillah. Kita ada orang ucap Assalamualaikum, kita jawab langsung sholat Waalaikumsalam pakai suara. Maka itu ada juga yang mengatakan membatalkan sholat seperti itu. Oke Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Kalau yang berpendapat mengatakan itu bolehkan kalimat-kalimat yang ada di dalam Quran. Contoh Waalaikumsalam itu ada jawabannya dalam Quran tidak bunyinya. Oke Pak Ustadz. Pak Ustadz, ada lagi kalau gini Pak Ustadz. Waktu itu saya pernah dengar juga lah, misalnya kita lagi sholat, terus misalnya suami kita panggil gitu. Kita dengan sengaja mengeraskan bacaan Al-Quran itu boleh ya Pak? Iya, itu boleh ya. Contoh, ada orang mau masuk kamar, contoh tiba-tiba kita lagi sholat, maka kuatkan suara kita, Allahu Akbar, dikuatkan. Mungkin zuhur kan nggak perlu pakai suara kuat ya Bu ya kalau sendiri. Maka kalau bagaimana supaya tahu dikuatkan suara, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, dibuat pakai suara. Supaya orang tahu kita lagi memang sholat, iya, jadi kita sedang sholat. Iya, benar Ibu, benar. Ada lagi Bu, pertanyaan ini sudah mau asar, insya Allah besok atau berikutnya saya tambah sedikit saja. Ini tentang talak, penutupnya tentang talak. Ayat berikutnya, ayat ini Ustaz. Sudah asar Bu ya. Saya bacakan ayatnya saja penutupnya karena cerita berikutnya sudah tidak tentang talak lagi. Pak Ustadz, maaf. Iya. Ini kan kayaknya bab soalnya agak masih panjang gitu ya untuk di ini. Kita aja sendiri, maksud saya sendiri masih yang antara rukun sama sunnah tuh belum tahu pasti. Jadi mau dibahas ya Bu ya, rukun itu apa, sunnahnya sholat itu apa, pengertian sholat apa. Ya benar. Oke, kalau mau lebih dalam berarti lagi insya Allah besok kita lanjutkan bab sholatnya. Bab sholat apa saja rukun-rukunnya, mungkin ibu lupa apa saja sunnah sholat, apa saja yang membatalkan sholat. Oke, boleh Pak Ustadz. Oke, berarti kita belum bahas dulu, berarti besok kita akan bahas sholat lebih detail lagi. Yang penting intinya dari ayat 240 ini adalah membahas tentang pergerakan sholat. Kenapa sini ada sholat yang sambil jalan dan sholat bagi dalam kendaraan. Tapi nanti insya Allah kita akan bahas lagi lebih detail apa itu arti dari sholat, apa saja sunnah-sunnah dalam sholat, apa saja yang membatalkan sholat, kemudian apa saja rukun-rukun sholat. Insya Allah kita akan bahas semuanya. Ini saja Ibu. Ada pertanyaan? Terima kasih banyak Bu Nila untuk masukannya.
Iya, Ustadz, soalnya kan kayak misalnya kalau antara rukun sama sunnah itu kita kan belum tahu ya maksudnya yang mana. Nah, apakah sunnah yang tidak dilakukan itu sholatnya tetap sah? Nah itu loh Ustadz. Iya. Jadi sunnah yang tidak dilakukan insya Allah tetap sah. Insya Allah kita akan bahas nanti Bu ya. Mana rukun, mana sunnah. Kalau rukun ditinggalkan batal. Kalau sunnah ditinggalkan itu tidak membatalkan. Tapi nanti kan kita bahas sunnahnya apa, rukunnya apa saja. Kayak pas waktu takbiratul ihram itu kan kita antara misalnya mengangkat tangan dengan membaca Allahu Akbar itu kan Allahu Akbar itu ternyata sunnah gitu ya Ustadz ya. Maksudnya mengangkatnya yang sunnah, mengangkatnya ya takbirnya Bu. Membaca Allahu Akbarnya yang rukun. Jadi kalau misalnya kita mengangkat tangan itu tetap sah gitu Ustadz ya. Iya tetap sah benar Bu. Ya, seperti itu nanti ada masuk sunnah dan rukun ya. Nanti insya Allah kita akan bahas semuanya lebih detail, tapi intinya di ayat ini tadabbur kita hari ini adalah bagaimana kita keluarga kita menjadi baik, jaga waktu sholat kita di awal waktu. Kemudian juga di sini dijelaskan adalah bahwa di dalam sholat itu ada gerak yang memang harus diwajibkan, ada gerak yang disunnahkan, ada gerak yang hukumnya mubah, ada gerak yang hukumnya makruh, ada gerak yang haram yang sampai membatalkan sholat. Itu inti dari tadabbur kita hari ini. Bisa dipahami ya Bu ya? Kalau boleh di-share Pak. Insya Allah paham Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz. Gimana Ibu? Bu Mela? Kalau boleh ada filenya Pak yang tentang sholat ini Pak. Oke, untuk hadis ini insya Allah saya akan share, nanti untuk yang makalah sholat dia akan saya ketikkan lagi. Ya, makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Ibu. Oke, ini saja mungkin Ibu-Ibu, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita. Berarti besok di hari Jumat kita masih kita masih akan bahas sholat, belum membahas penutup tentang talaknya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bisa menjaga sholat di awal waktu. Karena kalau kita menjaga sholat di awal waktu itu, keutamaan dari Quran, Allah akan jauhkan dari perbuatan keji dan mungkar, dan Allah akan jaga juga rumah tangga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilna al jannata bil Qur'an ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ini saja dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Saya izin pamit keluar Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.